Selamat pagi sahabat Jejak Fakta, kembali lagi bersama saya Sherin Grace dalam Jejak Fakta Pagi. Langsung saja kita masuk ke informasi pertama sahabat Jejak Fakta. Pasca kerusuhan Sabtu malam 14 Januari lalu, situasi di lokasi PT GNI relatif kondusif. Perusahaan kembali memulai operasional. Nampak ratusan karyawan kembali berdatangan ke lokasi perusahaan yang memiliki tambang nikel terbesar di Morowali Utara ini. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan, industri pengolahan nikel PT Gunbuster Nickel Industry di Morowali Utara, Sulawesi Tengah kembali memulai kegiatan operasional pada Selasa 17 Januari 2023. Dimulainya kembali operasional perusahaan pasca terjadinya bentrok yang dilakukan oleh pihak perusahaan dengan pertimbangan adanya pengamanan dari TNI Polri. Keputusan untuk beroperasi kembali ini diputuskan oleh perusahaan setelah melihat penempatan pengamanan dari TNI Polri. Kabid Humas Polda Sultan Komisaris Besar Polisi Didik Supranoto mengatakan perkembangan situasi di lokasi PT GNI relatif kondusif. Perusahaan kembali memulai operasional dan pagi tadi nampak ratusan karyawan mulai berdatangan. Di depan pintu gerbang, petugas security dengan diawasi petugas TNI Polri melakukan pemeriksaan ID card karyawan yang mulai masuk kerja. TNI dan Polri disiagakan untuk memberi pengawalan dan pengamanan baik untuk para pekerja maupun keberlangsungan operasional perusahaan. Pihak kepolisian menghimbau masyarakat dan karyawan agar tidak mudah terprovokasi. Kemudian terkait masalah-masalah industrial yang bisa diselesaikan secara aturan undang-undang hendaknya dilakukan sesuai tahapan yang berlaku. Penyidik Polrestabes Makassar menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan berencana bocah Muhammad Fadli Sadewa yang dilakukan tersangka AD dan MF di Makobrimob Polda Sulawesi Selatan, Selasa 17 Januari 2023. Tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka AD sebagai otak dari pembunuhan berencana tidak dihadirkan karena masih di bawah umur dan digantikan dengan pemeran pengganti. Sementara tersangka MF tetap dihadirkan karena terhitung sudah dewasa. Dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Muhammad Fadli Sadewa, terdapat 35 adegan. Dengan adanya rekonstruksi yang dilaksanakan ini, penyidik dari Polrestabes Makassar segera berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dan akan mengirimkan berkas perkaranya untuk dipelajari. Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, Kompol Jufri Natsir mengungkapkan dalam rekonstruksi pembunuhan tersebut masih sama dengan pengakuan tersangka sebelumnya. Saat korban selesai dieksekusi oleh kedua pelaku di rumah AD di Batuaraya, korban secara utuh dibuang di regulasi Nipa-Nipa Moncongloe Maros. Jufri menjelaskan bahwa pelaku mempunyai inisiatif sendiri tanpa adanya dorongan atau suruhan dari orang lain. Tersangka AD merencanakan pembunuhan sejak Desember 2022 lalu dan pada tanggal 8 Januari 2023 ia melakukan pembunuhan. Pada itu keluar untuk yang kami sampaikan bahwa korban meninggal karena dicekik terus kemudian dibanturkan berulang kali kepalanya sehingga dia meninggal dunia. Dan adanya hidung korban ditutup dengan tangan sehingga susah nafas dan adanya juga kekerasan yang lain. Kompol Jufri mengatakan hasil tes psikologi dan kejiwaan kedua tersangka di RS Bayangkara Makassar hasilnya normal dan tidak ada kelainan jiwa. Diketahui tersangka AD mempelajari penjualan organ tubuh tersebut sejak kelas 3 SMP melalui aplikasi Yandex, sehingga terinspirasi dan memotivasi dengan adanya penjualan organ tubuh dengan dibayar dengan dolar Amerika. Tergiur dengan hasil yang begitu besar, tersangka AD berpikir akan cepat memperkaya diri dan memanfaatkan atau membantu ekonomi keluarga. Dari hasil visum menyimpulkan korban dicekik dan kepalanya dibenturkan beberapa kali hingga meninggal. Sebelum dibuang, korban juga disiram berulang kali untuk dipastikan bahwa korban sudah meninggal.
AD dan MF dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan UU nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak. Tersangka MF terancam hukuman mati karena usianya sudah masuk kategori dewasa. Kita beralih ke informasi selanjutnya, sahabat Jejak Fakta. Kerjasama yang terjalin antara PT Sulsel Citra Indonesia SCI atau Persero de Sulawesi Selatan dan PT Kereta Api Indonesia atau KAI Persero telah memberikan progres yang baik. Kerjasama ini menghasilkan pendapatan BUMD milik Pemprov Sulsel sekitar 3,3 miliar rupiah. Nilai itu atas kerjasama yang baru terjalin sekitar 5 bulan, di mana perjanjian kerjasama dalam rangka kerjasama penyelenggaraan kereta api perintis pada lintas Makassar-Parepare diteken pada bulan Juli 2022 lalu. Diketahui kereta api Makassar-Parepare pada segmen lintas Garongkong, Mangilu, telah beroperasi dibuka untuk umum sejak bulan Oktober 2022 lalu. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi PT SCI yang terus mengembangkan peluang kerjasama untuk menggeliatkan perekonomian di Sulsel. Kerjasama antara PT Sulsel Citra Indonesia dan PT KAI Persero pada tahun 2022 telah memberikan pendapatan bagi perekonomian di Sulsel. Tahun 2022 memberikan pendapatan sebesar 3,3 miliar rupiah. Melalui kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menghadirkan moda transportasi kereta api di Sulsel, serta memberikan dampak dalam pembukaan lapangan kerja serta perekonomian maupun sektor pariwisata di Sulawesi Selatan. Sahabat Jejak Fakta, demikian informasi hari ini. Update terus beritamu di Jejak Fakta Pagi. Sampai jumpa.